Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom umat Tuhan, renungan kita hari ini Jumat 3 Februari 2023 dengan judul Kristus berbagi dalam sukacita. Ayatnya di dalam Amsal 8 ayat 29 dan 30. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Penguasa alam semesta tidaklah sendirian dalam mengerjakan kebajikannya. Ia mempunyai seorang pembantu, seorang yang bekerja sama, yang dapat menghargai akan maksud-maksudnya dan dapat ikut menikmati kesukaannya dalam memberikan kebahagiaan kepada makhluk ciptaan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kristus, firman itu, anak Allah yang tunggal, adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam sifat, dalam tabiat, dalam tujuan, satu-satunya pribadi yang dapat turut serta dalam musyawarah serta maksud-maksud Allah. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang sudah ada dari dahulu kala, dari kekekalan. Dan anak Allah itu menyatakan tentang dirinya, Tuhan memiliki aku sejak awal mula, semula ia menciptakan apapun. Aku sudah ada dari kekekalan, ketika dia menetapkan dasar-dasar bumi, maka aku ada di sisinya, seperti seorang anak yang dibesarkannya. Dan aku setiap hari adalah kesenangannya, bersuka cita selalu di hadapannya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan kita pada hari ini menyatakan bagaimana Kristus yang sesungguhnya sudah ada bersama-sama dengan Allah pada saat penciptaan. Oleh karena dialah yang juga turut di dalam merencanakan akan penciptaan alam semesta dan manusia. Dialah yang disebut dengan firman, pada mulanya firman, dan firman itu sudah bersama-sama dengan manusia. Dan kita dapat melihat bagaimana kasih Tuhan kita yang semula menjadi pencipta juga menjadi juru selamat kita. Tidak membiarkan akan anak-anaknya untuk hidup di dalam dosa, dalam kesengsaraan, bahkan yang akan diperadabkan dengan maut. Tetapi memiliki tujuan kembali untuk menyelamatkan kita. Semoga kita dapat menerima kasih-Nya dan menuntun kita untuk tetap semakin setia percaya kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa. Segala pujian dan hormat kami sembahkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu yang menjadi bahagian kami. Hari ini kami ada oleh karena kasih Tuhan. Kami dapat hidup oleh karena Engkau ingin kami untuk dapat diperbaharui dan disempurnakan. Ya Bapa, terima kasih. Pekabaran firman-Mu meneguhkan iman kami pada kesempatan ini, oleh karena kami harus menerima akan kasih Tuhan yang mana sejak semula yang turut di dalam penciptaan dan melihat bagaimana kesengsaraan manusia hidup di dalam dosa, dan Tuhan merindukan supaya kami dapat dipulihkan kembali, diangkat kembali ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya firman ini meneguhkan kami untuk tetap setia, dan kuasa Roh-Mu akan menuntun supaya kami dapat menang di dalam pencobaan. Bapa di surga, hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, umat-umat Tuhan, baik di pedesaan, di perkotaan, biarlah Tuhan akan memberkati. Jadikanlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi terang dan garam yang dapat dirasakan, sehingga orang lain melihat Kristus hidup dalam kehidupan kami. Memberkati umat-umat Tuhan di dalam hidup keluarga, dengan kehadiran Tuhan, menjadikan rumah tangga jadi Eden yang kecil yang membawa sukacita dan dinikmati adanya kedamaian di dalamnya ya Bapa. Oh Bapa yang baik, kami tahu bahwa kami hidup di tengah dunia pada akhir zaman ini, yang mana begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan timbul bagi kami ya Bapa. Biarlah Tuhan akan meneguhkan kami selalu, terutama kami masih hidup di tengah pandemi sekarang ini. Virus-virus yang membawa penyakit yang mengakibatkan banyak anak-anak Tuhan sengsara. Biarlah Tuhan akan memberikan pertolongan, pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga berbagai kesulitan baik secara faktor ekonomi yang menimpa anak-anak Tuhan.
banyak yang kehilangan pekerjaan, gagal di dalam usaha. Biarlah Tuhan yang akan menjadi penolong ya Bapa. Tunjukkan pekerjaan yang terbaik bagi yang sedang mencari, dan juga dalam rencana-rencana, biarlah Tuhan yang akan memberikan kesuksesan, keberhasilan. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih-Mu yang akan menuntun kami melalui sepanjang hari. Biarlah berkat-Mu kami nikmati, serta mengampuni dosa kami Tuhan. Karena doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.